Bapak, kami di sini mau bertanya tentang sejarah tentang kampung kemasan Gresik. Ya, ya silakan. Jadi di kampung kemasan ini itu apakah pernah terjadi hubungan dengan kolonialisme, Pak? Kampung kemasan itu kalau berdasarkan tahun dibangunnya gedung-gedung yang ada di mana itu, di kampung itu kurang lebih sekitar 1898. Zaman itu 898 itu Indonesia belum ada ya. Indonesia masih disebut sebagai Hindia Belanda, artinya dalam kekuasaan penjajahan Belanda. Jadi otomatis kampung kemasan itu ada sejak zaman Belanda. Hubungannya dengan kolonial Belanda itu, mereka dalam kekuasaan Belanda. Untuk dampaknya sendiri itu apa aja, Pak? Dampak penjajahan oleh kolonial. Iya. Ya, ya otomatis sebagai orang pribumi yang dijajah oleh Belanda, tentu saja mereka juga dalam pengawasan Hindia Belanda. Namun demikian, pada zaman itu orang-orang yang punya kekayaan lebih dibanding pribumi yang lain itu mereka masih dihormati oleh Hindia Belanda. Artinya mereka tidak terlalu mengganggu, tetapi dalam urusan ekonomi, sosial, budaya itu dalam pengawasan Hindia Belanda. Apalagi kampung kemasan itu dekat dengan kawasan Loji yang sekarang namanya Jalan Basuki Rahmat, yang jadi titik pusatnya destinasi wisata baru Bandar Gresik. Tentu saja kedekatan itu harus ada hubungan kerjasama kalau urusan ekonomi, misalnya untuk mengirim barang-barang di kemasan itu kan, orang-orang kemasan itu punya usaha penyamakan kulit, jadi kulit sapi, kerbau atau apa itu dikelola, kemudian nanti menjadi kulit-kulit yang siap pakai untuk tas, untuk sepatu, untuk koper, untuk apa saja. Nah tentu saja hitung-hitungan masalah sosial ekonomi tentu harus mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Belanda. Awal mula nama kampung kemasan itu seperti apa, Pak? Apa emang dari awal namanya itu kampung kemasan? Ya, jadi ada beberapa versi. Versi yang pertama itu menurut Pak Umar Zainuddin atau biasa disebut Pak Dinut. Ya. Pak Dinut itu keturunan asli orang-orang kemasan. Nah, dia pernah menceritakan bahwa sebelum dibangunnya bangunan-bangunan besar yang sekarang kita lihat, itu ada di sudut dekat sungai. Dulu ada sungai yang melintas di situ, yang sekarang jadi selokan besar yang ditutup sama, tapi dulu sungai besar. Itu ada seorang Cina yang bernama Pak Liong. Pak Liong ini pengrajin emas. Nah, karena banyak orang yang urusan emas itu ke situ, akhirnya orang-orang membiasakan kalau mau kemana, kalau mau ke Pak Liong nyebutnya mau ke kemasan, artinya ada orang yang membuat kerajinan emas, ya gelang, kalung, apa itu, sehingga
wilayah kampung itu disebut kampung kemasan. Pendapat yang kedua itu oleh Profesor Aminuddin Kasdi, guru besar sejarah UNESA, menyebut bahwa diduga kampung kemasan itu adalah tempat orang-orang Palembang yang bermukim di situ. Orang-orang Palembang itu punya gelar Kimas. Ya, Kimas itu kalau di sini sama dengan Raden. Ya. Nah, orang-orang Kimas itu kok bisa sampai ke situ? Ada hubungannya dengan sejarahnya Nyai Ageng Pinate. Nyai Ageng Pinate juga diduga berasal dari Palembang. Nah, karena berasal dari Palembang, tentu saja ketika berada di Gresik, mereka Nyai Ageng Pinate membawa orang-orang Palembang tadi, kemudian bermukim di situ. Kenapa kok ada dugaan itu? Di sampingnya itu ada yang namanya Desa Pekelingan. Pekelingan itu dari kata keling. Keling itu nama suku dari India. Jadi ada pemukiman orang-orang India di situ. Jangan lupa yang namanya Bandar Gresik atau Pelabuhan Gresik itu dulu dikunjungi oleh banyak orang asing. Jadi wajar kalau orang-orang asing itu ada yang bermukim di Gresik. Kemudian ada beberapa kampung yang lain, misalnya Pecinang, Arab, dan sebagainya. Jadi mungkin saja ada suku-suku yang di Nusantara ini juga bermukim di situ. Jadi itu dua pendapat tentang asal-usul nama kemasan. Terus kenapa kampung kemasan itu dominannya warna putih bangunan? Putih merah. Iya, merah. Merah. Menurut Pak Dinut sebagai keturunan warga kampung kemasan, dulu waktu membangun itu karena orang kaya, yang jadi tukang itu orang-orang Cina. Ya, orang-orang Cina. Jadi otomatis style atau gaya-gaya Cina juga nempel di situ, termasuk warna merahnya. Kemudian karena itu zaman Belanda, gaya-gaya bangunan Belanda atau Eropa pada umumnya itu juga menempel di situ. Salah satu contohnya ada tiang-tiang besar. Ada tiang itu yang namanya tiang Doria, tiang Korintia, tiang Ionia. Tiang-tiang itu bentuk tiang seperti itu sudah ada sejak zaman Romawi, Yunani. Nah, itu berkembang dan menyebar di Eropa. Ketika orang Eropa menjajah, salah satunya Belanda, di Indonesia, bentuk itu diadopsi untuk diambil di situ. Ada gaya Arab, ada gaya Jawa karena yang punya orang Jawa. Jadi 4 macam kebudayaan itu jadi satu kesatuan di bentuk-bentuk arsitektur bangunan di kampung kemasan. Terus gimana sih melestarikan kampung kawasan seperti itu, kampung kemasan? Semua bangunan-bangunan di Kota Lama Gresik itu sebagian besar adalah bangunan-bangunan lama. Di bangunan-bangunan yang usianya itu di atas 50 tahun itu disebut sebagai bangunan cagar budaya. Kalau disebut bangunan cagar budaya, maka wajib dilindungi, dilarang untuk merusak. Kalau ada yang merusak, ada sanksi hukumnya, ya, maka harus dilestarikan. Nah, upaya-upaya pelestarian itu diantaranya adalah bagaimana merawat gedung-gedung dan bangunan-bangunan itu supaya bisa lestari. Ya, diantaranya kita kerjasama dengan dinas di kabupaten maupun dengan pihak yang terkait dengan cagar budaya, kementerian atau badan cagar budaya yang ada di Trawulan Mojokerto. Itu upaya untuk pelestarian itu, sehingga tanggung jawab untuk melestarikan dan merawat itu tidak hanya yang punya rumah, tapi juga pemerintah. Dengan merawat itu, bangunan cagar budaya itu ada, generasi mendatang itu akhirnya
seolah-olah kalau ke sana seperti melihat atau datang ke museum hidup, museum tapi bisa dilihat secara langsung wujud aslinya, tidak dalam bentuk video, tidak dalam bentuk foto, tapi dalam bentuk aslinya. Sehingga kita belajar banyak. Oh ternyata 100 tahun yang lalu orang-orang bangsa kita ini bangsa yang hebat, bisa membuat bangunan seperti itu. Kadang di masa kini belum tentu kita mampu membuat bangunan sebagus itu, dan bangunan itu terawat dan awet sampai ratusan tahun. Sementara ada bangunan yang sekarang ini dibangun baru 10 tahun sudah retak-retak, sudah roboh, sudah bocor dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita harus belajar dan bangga bahwa kita punya kejayaan masa lalu, dengan harapan kita sebagai bangsa yang baru, generasi yang baru itu harus bisa membuat sesuatu itu lebih baik daripada masa lalu. Itu misalnya seperti itu. Yang jadi ikon kampung kemasan itu apa sih Bapak? Kampung kemasan ini ikonnya ya gedung-gedung cagar budaya ini sebagian besar masih terawat, masih utuh, dan bangunan-bangunan ini bisa menjadi salah satu materi dalam proses pembelajaran kita terhadap kebudayaan masa lalu. Itu masih terawat dan terwakili. Kita bisa memahami 100 tahun yang lalu persis pada zaman itu terjadi. Jadi bukan karena konon atau cerita cara Jawa jarine, tapi benar-benar kita melihat keunikan-keunikan pada warna, pada ornamennya, pada bentuk bangunannya, dan hampir semua itu bertingkat. Yang bagian atas itu digunakan untuk sarang walet, sehingga menjadi usaha yang sangat elit lah, karena walet itu harganya mahal, jutaan rupiah. Jadi itu yang harusnya kita rawat. Sayang sekali karena adanya pabrik-pabrik yang besar di Gresik, burung walet ini melarikan diri dari situ, sehingga mati. Sekarang nggak ada sarang walet lagi di situ. Tapi kenapa ya Pak? Kalau kita misalnya kan di situ kan terkenal sama foto-fotonya ya, kayak ada sewa kamera kan gitu. Kalau masuk kampung kemasan itu fotonya itu nggak boleh istilahnya itu takut kita rusak gitu. Itu kenapa ya? Jadi misalnya bagaimana? Kalau ya kan, masuk ke situ kita foto gitu kayak biasanya kayak pegang-pegang itu biasanya ada ya larangan gitu Pak. Oh iya, mesti dimanapun. Bahkan sekarang Borobudur aja kan nggak boleh naik. Iya. Boleh naik tapi harga tiketnya mahal. Dan harus pakai sandal khusus. Itu kan upaya pelestarian. Jadi wajar. Soalnya kadang anak atau orang tuh nggak sekedar pegang. Posisi terus dirusak, dikorek-korek kan gitu. Nah itu kan bahaya. Oleh karena itu sebaiknya memang kita sebagai pengunjung juga harus merawatnya dengan cara apa? Menghargai, menghormati, serta melindungi bangunan-bangunan yang luar biasa itu, tidak serta-merta tidak sengaja atau sengaja merusaknya. Tuh.